orang-orang di Kutai Timur ya, SKPD kan sering ke Thailand tuh. Pertanyaan saya, ke Thailand bawa apa pulang? Kan tidak ada bawa apa-apa. Dia hanya datang melihat-lihat, pulang tidak dijabarkan ilmu yang didapatkan di luar negeri. Ini kan sayang tuh. Yang pertama adalah kenapa para petani kita yang ada sekarang ini sudah tua-tua semua, Pak. Ya. Sudah tua semua, sudah lansia-lansia, sehingga yang dari bawah ini tidak ada yang melanjutkan. Ya. Anak-anaknya mereka udah pada kerja di pertambangan. Itulah fungsinya perlu kita berpikir bahwa seyogyanya harus ada yang namanya tim percepatan pembangunan. Iya, kan di pemerintahan itu Pak Andi kan ada staf ahli tuh. Iya. Ya, apanya? Ada staf ahli ya. Staf ahli. Ada staf staf ahli. ahli di pemerintahan itu. Iya. Iya, sehingga Staf staf ahli. ahli inilah yang berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Andi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Pasti kalian pada kangen sama Om. Masalahnya ada hampir sebulan lebih kali ya. Baru kita cuap-cuap lagi di studio ini. Oh iya. Sebenarnya banyak sih yang mau ngobrol di podcast ini. Akan tetapi ya selain saya sibuk sekarang bermain tanah, bermain pupuk. Kemudian kita merencanakan sebuah perkebunan atau kebun sayuran yang terintegrasi dengan peternakan. Akhirnya konsentrasi Om terkuras di situ. Nah, kemudian tiba-tiba di Facebook Pak Haji Andi Arapa ini melihat saya ini garu-garu pupuk. Lalu kemudian beliau menelpon, wah ini perlu kita bicara di podcast katanya. Iya, betul. Kebetulan kami lagi berdua itu di pondok beliau kan. Oh begitu ya? Iya, saya Oke. lagi berkunjung ke sana. Iya. Saya lihat, wah ini saya lihat bertingkat-tingkat, ini ada bebek lari ya kan, Oh, bebek, iya. ada ayam tumpuk-tumpuk. Apa ini Bung? Bilang ya. Oh di sini lah katanya. Saya duduk beliau berdua ngopi-ngopi kan, ngopi cerita tentang peternakan, tentang program nih Iya, iya. Iya. yang 50 Betul. Program unggulan. program unggulan Bupati dan Iya. Pak Wakil Bupati kita. Nah dari situlah dia bilang, gimana kalau kita hubungi Bung Om WP ini, Iya, bincang-bincang di podcast tentang bagaimana kita mensupport, Iya, ya iya, kan? iya. Karena program ini kan bukan hanya program Bupati dan Wakil Bupati, Iya. tapi tentu semuanya kita harus terlibat Iya. dengan bidang masing-masing kita kan begitu. Oke, ini menarik ini. Ini sudah mulai panas nih rakyatnya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan tamu saya dulu. Ini para senior sebenarnya ini. Bung Ari Sagaria ini saya tahu persis. Beliau aktif di jurnalistik. Beliau seorang wartawan senior di Kabupaten Kutai Timur yang kemudian mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara ASN. Nah, dulu kalau saya tidak salah ketua PWI kalau tidak salah. Enggak, Pak. Oh enggak ya? Ya, cuman di beberapa organisasi jurnalistik Oh, tangan ya, dia, ya. termasuk sempat di kantor berita Oh, Antara ya, di 15 Antara. tahun. Hmm. Iya. Lanjut. Nah, kemudian kayak kalau yang ini sudah tidak asing lagi. Beliau menjadi tamu khusus saya tuh. Hampir di setiap podcast hampir setiap apa yang kita diskusikan itu selalu beliau hadir. Bapak Andi Arapa Esos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda yang terhormat. Bagaimana kambing ini? Bagaimana ayam ini? Ya kan? Iya kan? Betul. Itu yang perlu dipertanyakan tuh. Iya, Antara betul. kambing, ayam, ikan, dan sapi. dan sapi. Sapi. Nah, Iya, itu iya, yang iya. penting. Masalahnya sekarang ini apa yang menjadi sorotan kita Iya. bukan hanya di negeri ini, bahkan di dunia sudah menjadi sesuatu yang luar biasa tuh. Para konglomerat ya kan, Iya, betul. tiba-tiba mau ikut cawe-cawe di dunia pertanian. Iya. Ini ada apa sih di dunia ini kan? Iya. Nah itu. Nah sebelum kita itu ada satu judul yang menarik yang diberikan atau kita diskusikan beberapa hari yang lalu itu, bahwa apakah
di sebuah daerah itu perlu sebuah tim percepatan pembangunan. Ini menarik karena kan akhir-akhir ini kita lihat di berita-berita Ya. media sosial itu luar biasa tuh. Ancaman kepada pemerintah daerah. Iya. Ya seakan-akan ada kemandekan. Iya. Seakan-akan ya. Betul. Padahal sesungguhnya pemerintahan berjalan aja. Iya. Iya kan? Normal aja sebenarnya. Normal aja pemerintahan itu. ASN kan dapat gaji juga kan? Betul. Iya kan? Mungkin yang dimaksud kawan-kawan ini kok belum ada geliat pembangunan itu loh. Anggarannya dikemanakan itu loh. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dibahas malam ini. Kalau Bung Andi melihatnya, ini fenomena apa sebenarnya? Ya, baik. Saya melihat bahwa pemerintah, khususnya Kabupaten Kutai Timur ini, sudah berupaya memformulasi kegiatan anggaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini secara maraton dan maksimal. Namun memang ada beberapa hal yang kita rasakan bersama karena sekarang ini kan ada perubahan-perubahan dari pusat. Ya, regulasi yang juga memang pusat dan daerah itu harus menyesuaikan ya regulasi itu sehingga yang tadinya harus dilaksanakan di saat bulan yang sudah lazimnya dilaksanakan setiap tahun, namun mungkin teman-teman merasa tahun ini agak lambat. Tetapi sebetulnya tidak juga, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa sekarang ini kan memang masanya itu masa transisi. Ya, di mana pemerintah pusat juga sekarang ini kan lagi terus menggodok program-program nasional yang harus diakselerasikan dengan daerah. Nah itu jadi sehingga kita melihat bahwa Kutai Timur ini kalau saya melihat sudah cukup bagus. Di mana sekarang ini kan pemerintah daerah konsen bagaimana menyelesaikan semua kendala yang menjadi sangkutan pemerintah. Misalnya ada utang, ini kan clear, semua sudah disusun programnya dengan baik dan kita mungkin tinggal bersabar ya 1-2 minggu ini insya Allah ya proses percepatan pembangunan itu akan terjadi. Nah, tetapi terkait tadi Kanda Om WP mengatakan bahwa kira-kira di Kutai Timur ini perlukah ada yang namanya pembentukan tim percepatan pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Ya, jadi judulnya bukan spesifik Kabupaten Kutai Timur. Judulnya itu daerah. Daerah. Karena kalau spesifik Kabupaten Kutai Timur, nanti orang lihat, wah di Kabupaten Kutai Timur tidak jalan pembangunan nih. Betul. Makanya harus ada tim percepatan kan. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu juga. Betul. Silakan. Jadi saya melihat bahwa di Samarinda itu kemarin kan juga ada itu dibentuk Andi Harum yang namanya tim percepatan pembangunan kota Samarinda. Nah, sebetulnya itu tergantung dari sistem kinerja dan etos kerja aparatur pemerintah yang ada di daerah itu. Nah, kalau misalnya di daerah ini katakan perlu, saya pikir sebesar Kutai Timur ini ya memang dibutuhkan untuk memberikan suatu masukan kepada pemerintah. Tim percepatan pembangunan itu bisa memberikan masukan apa-apa yang belum terakses dari masyarakat ke pemerintah. Nah, inilah tim ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pembangunan itu kan bukan hanya sektor fisik, bukan infrastruktur saja gitu, tetapi yang namanya pembangunan itu bisa saja berkaitan dengan pendidikan, sosial kemasyarakatan,
dan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan sekuler yang dibutuhkan masyarakat. Ini semua bagian daripada informasi yang bisa memberikan masukan ke pemerintah, sehingga pemerintah berpikir bahwa ini loh yang menjadi skala prioritas yang harus kita laksanakan dulu. Karena ini ada kebutuhan masyarakat yang memang sekarang ini sangat skala prioritas. Sehingga perlu ada, kalau itu memang, tapi itu semua regulasi itu tergantung dari pemerintah. Apakah itu perlu dibentuk atau tidak, itu hak prerogatif pemerintah. Dalam hari ini Pak Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda. Sehingga kita masyarakat ini ya hanya melihat bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sekarang ini sudah bagus. Selama Bapak Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman MSI menjadi bupati, ya 2 periode, dan sekarang jalan 3 periode beliau ya. Masuk 2 periode. Masuk 2 periode. Nah, artinya beliau ini sudah meletakkan fondasi pembangunan Kabupaten Kutai Timur ini di periode pertama itu secara masif bagus sekali. Nah, sekarang ini bagaimana beliau menata pembangunan itu betul-betul dirasakan manfaat dan kualitasnya oleh masyarakat. Karena kita membangun secara masif juga kalau hanya berdasarkan kuantitas, ini kan juga harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga sekarang ini kan pemerintah pusat dan bagian daripada pengawasan itu juga cukup ketat. Oke, baik. Jadi kalau menurut Pak Andi itu ini sudah bagus. Artinya ya tidak perlu lagi ada tim percepatan pembangunan karena sudah bagus kan? Oh tidak, jadi gini, tim percepatan pembangunan itu bukan berpikir bagaimana pemerintah harus membangun apa yang sudah dilaksanakan pemerintah berdasarkan regulasi. Tidak, tapi tim percepatan pembangunan itu memikirkan yang notabene itu pemerintah belum terpikirkan. Itulah tugas daripada tim percepatan itu. Karena akselerasi daripada tim percepatan itu kan ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama ada unsur pemerintah. Yang kedua ada unsur akademisi. Yang ketiga ada unsur tokoh masyarakat yang memang mempunyai kredibilitas untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kan seperti itu. Nah, sehingga itu barang apakah itu perlu atau tidak, tapi kita bisa lihat kemarin contoh di Samarinda. Dengan adanya dibentuk wali kota Samarinda, itu terasa sekali. Terasa sekali artinya manfaat daripada tim itu gitu. Nah, apalagi kita di Kabupaten Timur itu kan radiusnya itu kan sangat jauh. Sangat jauh. Nah, mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh SKPD yang ada di sini. Dengan adanya tim informasi tim itu, tadinya SKPD ini bisa mempermudah tata kelola apa yang harus dia bangun itu. Seperti itu. Oke. Bung Adi kan mengawal pemerintahan itu sejak awal Barok ya. Kemudian Pak Mahyudin, lalu kemudian Pak Isran, kemudian Pak Ardiansah, sedikit waktu, lalu Pak Ismunandar, nah sekarang Pak Ardiansah. Apakah memang di setiap masa kepemimpinan para tokoh-tokoh pemimpin yang pernah memimpin di Kabupaten Kutai Timur ini selalu mengalami hal serupa ini ketika dia berada pada masa transisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama saya katakan bahwa terima kasih Bung Ote sudah mengundang hadir untuk pertama kali saya di sini. Iya, mudah-mudahan pertama kali dan sering kesini. Iya. Atas ajakan beliau ya. Iya. Saya datang hari malam ini ya. Yang pertama saya katakan adalah begini Pak. Benar, saya ini adalah sejak awal ya berdiri Kabupaten Kutai Timur ini. Iya. Bahkan itu masih PJ Pak Awang Paruk itu ya. Betul. Saya udah sama-sama beliau. Tahun 99. Iya, sama-sama beliau.
Kemudian ada Pak bahasa yang sangat saya ingat sampai sekarang. Awang Paruk itu. Iya. Iya. Yang pertama adalah waktu pertama sekali sambutan di gedung kantor desa Santo Utara itu, Iya, dia iya, menyampaikan malam itu bahwa saya di sini adalah PJ Bupati Bukit Timur, yang niat saya adalah untuk membangun kabupaten baru ini. Iya, iya, iya. Nah, ada dua katanya dia, ada dua yang ingin saya bangun ini selain membangun fisik. Yang pertama adalah cita-cita saya ini ingin menjadikan sepanjang jalan Trans Kalimantan Timur ini ada kelapa sawit kiri kanan jalan. Iya, iya, iya. Ya. Sekarang terbuktikan Pak. Ya. Yang kedua adalah Maloi, Pelabuhan Maloi. Iya, iya. Nah, Maloi itu kan dulu setiap sambutan di mana-mana pasti Iya, Maloi ya. pasti Maloi. Kalau belum ada Maloi belum selesai sambutannya. Iya. Dia sangat konsen. Iya, iya, iya. Dia mengatakan Pak, untuk membangun pelabuhan Maloi itu tidak gampang, butuh waktu lama, penuh perjuangan. Ya, dia mengibaratkan itu salah satu pelabuhan terbesar di Inggris. Itu butuh waktu 70 tahun Iya, iya, iya. baru beroperasi. Iya, iya. Barangkali nanti di Maloi seperti itu katanya. Iya, iya. Tapi dia yakin pelan pasti akan terwujud nanti itu. Nah, jadi memang Pak, dari awal pemerintahan itu saya mengikuti betul, ya. Saya mengikuti betul perjalanan, bahkan dari semua bupati itu ya, Iya. Awang Paruk, yang meletakkan dasar pembangunan Pertama. pemerintahan ya, Iya. pertama Pak ya. Membuka jalan, akses jalan kaki Pak. Iya, iya. Dari sini ke Sangkulirang, ke Morawa itu bahkan jalan kaki, ya kan Pak. Mobil macet, sukses mereka beliau kan. Dengan visinya, Iya. ya, visinya yang begitu kuat. Saat itu berpasangan Pak Mahyudin sebagai wakil bupati. Dua pemimpin itulah yang memang bisa kita akui Pak. Iya, iya. Iya. Pasca Pak Awang Paruk dilanjutkan oleh Pak Mahyudin juga. Iya. Menata pemerintahan, membuka akses antar desa, bisa kita nikmati lah. Iya. Membuka itu pusat perkantoran Bukit Pelangi. Iya, betul. Ya, tidak mudah Pak, banyak hambatan itu. Kita bisa rasakan sekarang. Pak Mahyudin juga dia melanjutkan estafet ini, ya kan. Sebagaimana yang disampaikan Bung tadi, transisi beliau itu kan, Iya. menyelesaikan ada beberapa tugas yang ditinggal Pak Baru, termasuk membayar hutang-hutang yang diselesaikan sekian banyak, menata pemerintahan juga, membangun juga lagi Iya. sampai ke desa-desa. Masuk lagi Pak Awang dan juga Pak Isran Nur. Iya, iya. Sama juga Pak Isran Nur, membangun perkebunan, membangun jalan antar desa, membuka akses mana-mana ya. Masuk lagi Pak Ismu Nandar, Yeah. Ismu Nandar lagi dengan tekad membangun ini nih dasar-dasar kebutuhan masyarakat, ya listrik, ya air, Air, Pak. ya. Betul. Jalan antar desa juga. Begitu juga Pak Ismu Nandar, ya, Pak siapa? Pak Ardiansyah. Pak Diansyah. Sampai sekarang di periode ini kita bisa menyaksikan bagaimana beliau ini dalam 2 periode ini begitu serius membangun ekonomi kerakyatan, UMKM, ya kan, pariwisata. Artinya begini Pak, dari semua pemimpin kita yang sudah berganti di sini tahap ke tahap itu, mereka punya kemampuan untuk Membangun daerah. kita Nah, ini, kan ya. persoalan yang dihadapi sekarang itu yang sekarang ini lagi apa ya, ribut di media sosial, di pemberitaan, ya kan? Ada seakan-akan ada kemandekan gitu. Ada kemandekan pembangunan gitu. Iya kan? Dari sisi pembangunan infrastruktur. APBD di bidang pembangunan infrastruktur kita kan belum jalan nih. Ini sudah bulan
ini sudah masuk bulan 8. Mau 8. Seharusnya progresnya itu di bulan 8 ini sudah banyak kegiatan-kegiatan proyek yang sudah selesai. Nah, ada persoalan juga yang dihadapi pemerintahan kita saat ini. Beda dengan zaman Pak Awang. Ya. Beda dengan zaman Pak Isran, Pak Ismu. Di mana regulasinya tidak terlalu seketat sekarang ini. Ya kan? Apalagi pemerintahan Prabowo kan menginginkan tuh agar program pemerintah pusat seperti yang dikatakan oleh Pak Andi tadi itu kalau bisa relevan dengan pembangunan di daerah, termasuk bagaimana merevisi keuangan daerah itu, iya kan? Nah itu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah ini. Nah kalau menurut pandangan Pak Adi Sagaria sebagai jurnalis, walaupun jurnalis plat merah ya, memandangnya gimana nih? Nah, di beberapa yang kita baca di media Pak ya, termasuk dari pusat juga bahwa memang dalam tahun ini terutama khususnya ini, memang agak mandek memang kita, termasuk di kita ini ya. Ya karena itu tadi regulasi nih Pak, karena anggaran sampai sekarang kita belum ada nih, ya. Sehingga semua program-program itu belum ada bisa berjalan. Ya. Ya. Kemudian kita menunggu ini bulan berapa anggaran bisa disahkan oleh pemerintah kita sehingga bisa berjalan. Yang jelas memang kalau di pusat itu kan kita harus sinkron nih dengan program-program Astacita itu, ya kan. Betul. Nah, bagaimana daerah merespon itu, ya kan? Bagaimana daerah merespon untuk menselaraskan program itu. Nah, kalau saya pikir Pak itu tidak sudah masuk di dalam program yang disampaikan oleh Bupati kita ini. Ya 50 program itu. 50 program unggulan. Iya. Pendidikan di situ. Ketahanan pangan, pertanian, ya kan? Makan bergizi. Nah itu yang menjadi perhatian Pak. Cuman kalau di daerah kita ini kan apa namanya itu agak kesulitan juga, masih agak kesulitan ini. Ya khususnya di bidang program pertanian, katakanlah horti misalnya, kemudian pangan, padi, itu kan belum kelihatan tuh. Itu. Nah, kalau perang itu Pak, itu berapa kali disampaikan oleh dinas yang saya ikuti ya, baik dari bupati, wakil bupati, kota DPRD hingga di seperti ini, bahwa saat ini mereka lagi gencar nih Pak, untuk membuka lahan baru seluas 100.000 apa berapa? Ya ada sekitar 100.000, 20.000 untuk lahan pertanian, 80.000 untuk horti. Kan pertanyaannya muncul Pak Andi. 20.000 kalau kita bangun lahan sawah itu lahannya di mana? Ya cuman kan jadi pertanyaan Pak, dengan lahan seluas itu lahannya di mana? Nah, ya kan? Itu dia. Karena yang selain jadi pusat pertanian kita seperti padi itu kan ada di beberapa tempat nih. Kebun ya kan, Kaliorang, Lomasengat, kan itu saja yang ada Pak. Ada Kombeng, di Wahau Kombeng, itu saja. Nah, yang ada selama ini kan belum mencukupi itu, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di daerah. Sehingga selama ini masih kita mengandalkan dari luar terus. Nah, kita menunggu ini dengan program yang sekarang lagi di programkan oleh pemerintah kita ini. Iya, kalau 20.000 hektar itu kan tidak mungkin tahun ini. Itu pasti bertahap, kan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Itu kan selama pemerintahan nih Pak. Iya. Selama pemerintahan 2002 sampai 2009 betul, itu ya. Betul. Untuk yang second itu. Nah, pertanyaan kemudian itu kan ini 20.000 hektar. Oke, kita sudah dapat lahan nih. Bagaimana pengairannya? Kemudian petaninya siapa? Ini yang sebenarnya harus dipikirkan juga dengan matang ini. Mungkin di situlah Pak Andi masuk yang namanya tim percepatan pembangunan. Yang Pak Andi katakan tadi bahwa mungkin ada persoalan-persoalan yang tidak segampang apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu.
Jadi Saya potong Pak, saya potong. Tapi kira-kira kalau misalnya ini ada keinginan misalnya atau wacana untuk membentuk yang namanya tim percepatan itu ya. Nah, tim percepatan ini mungkin terdiri dari siapa-siapa saja barangkali misalnya ya kan. Karena kan mungkin tanpa percepatan pun mungkin sudah ada nih. Ya kan? Pemerintah sudah punya OPD. OPD, Ya. ya kemudian pengawasan dari DPRD juga sudah ada, ya kan, termasuk kita di kelompok masyarakat gitu. Nah tapi kalau misalnya ada keinginan untuk membentuk tim percepatan ini untuk ikuti Timur maksudnya, ya. kira-kira dari komponen mana yang akan kita libatkan nanti? Iya. Jadi begini, ketika kita ini sekarang kan lagi akselerasinya itu kan harus sejalan dengan pusat. Nah pusat sekarang ini kan secara nasional itu kan pengen kita di Republik ini ada yang namanya swasembada beras, Ya. swasembada daging, Ya. swasembada nabati. Ya. Nah makanya semua sektor yang belum terjamah dengan baik ini Pak Presiden ini menginginkan ini harus ada proses percepatan sehingga kita bisa mengejar dengan negara-negara tetangga. Yeah. Jadi kita jangan selalu menjadi mendatangkan semua hal-hal yang harus dikonsumsi kita gitu. Padahal kita sendiri bisa melakukan itu. Nah, yang pertama, kita ini daerah subur makmur, tanah luas. Tetapi kita tidak ada yang berpikir itu. Nah makanya saya pernah berpikir, saya bilang kalau seperti ini memang perlu juga ada yang namanya tim percepatan pembangunan itu. Nah di dalamnya itu terdiri dari ada beberapa komponen sumber daya manusia yang harus dilibatkan di situ. Misalnya dari pemerintah yang menyiasati regulasinya misalnya, terus dari akademisi ya yang menyiasati teknologinya kan itu. Nah terus dari tokoh masyarakatnya yang juga memang memahami karakteristik yang dibutuhkan masyarakat itu. Kan sekarang ini kan tidak semua SKPD itu memahami apa sih yang menjadi skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini, kan begitu. Nah dengan adanya tim percepatan pembangunan yang dibantu oleh pemerintah misalnya, kalau itu disetujui, Kalau itu ada, maka ini kan memudahkan juga pemerintah untuk bagaimana mendapatkan informasi itu. Nah, kalau sekarang ini memang sudah ada pemerintah, ada OPD dan sebagainya, tetapi semua itu kan sudah berjalan berdasarkan artinya regulasi yang ada. Nah kalau ini mereka ini kan orang yang nantinya di-SK-kan oleh pemerintah misalnya. Nah dengan adanya SK yang dia dapat itu, maka memacu adrenalin mereka itu untuk melakukan kiat-kiat pembangunan yang ada di kabupaten ini. Salah satu contoh misalnya, kita sekarang ini kan selalu berbicara swasembada pangan misalnya atau beras, tapi kita kan bingung sektor pertanian mana yang harus kita kelola, kecamatan mana yang harus kita kelola menjadi sektor pertanian yang handal, kan begitu. Ini kan kita belum ada menetapkan ini. Tapi kan sudah disebutkan oleh Bung Adi tadi bahwa kalau padi itu ada di Kaubun Kaliorang, Betul. kemudian Lomosangat, kemudian di Komben, Betul. kan. Nah mungkin tinggal bagaimana di sana itu ada perluasan sawah misalnya. Nah, kan persoalan yang dihadapi ini kan persoalan tanah juga tuh. Jangan sampai perluasan itu, wah ini lahan bukan lahan APR ini, tapi ini masuk kawasan kehutanan. Nah, itu yang menjadi persoalan yang kita hadapi sekarang ini tuh. Nah, ada lagi kendala lain Pak, untuk mengembangkan padi terutama sawah ini. Nah, saat ini kan ada beberapa kali disampaikan juga oleh Bupati termasuk Kepala Dinas Pertanian Pertaniannya, ibu dia bahwa
ada masalah di sini Ya. terkait dengan pengembangan padi ini. Ya. Yang pertama adalah kenapa para petani kita yang ada sekarang ini sudah tua-tua semua, Pak. Ya. Sudah tua semua, sudah lansia-lansia, sehingga yang dari bawah ini tidak ada yang melanjutkan. Ya. Anak-anaknya mereka udah pada kerja di pertambangan, di pertanian, di perkantoran. Nah, itu salah satu kendala juga, Pak. Tidak ada lagi ini generasi-generasi kita yang mau terlibat di pertanian, di sawah misalnya. Nah, kemudian ketika akan digantikan dengan teknologi barangkali ya, membuka ladang sawah dengan alat canggih, kemudian nanam dengan alat canggih sampai penyemprot sampai panen. Nah, kan begitu. Nah, jadi Apakah mungkin itu dalam waktu yang sekian ini langsung? ya memang sekarang itu pemerintah harus mulai berpikir ke arah sana. Menyiapkan sumber daya Ya. manusianya. Jadi artinya mekanikal kita itu harus dirubah. Ya. Yang tadinya pakai cangkul terus pakai hand traktor itu harus dirubah sudah. Jadi kita ini perlu melihat bagaimana petani di Thailand itu begitu sukses dan makmur gitu loh, ya kan? Bahkan sekarang itu ada orang tidak mau jadi pegawai, dia lebih suka jadi petani. Nah itu kalau di daerah Thailand, daerah Malaysia dan sebagainya kan. Nah ini kita perlu contoh gitu loh. Nah sekarang kalau kita pemerintah kita ini secara nasional itu tidak mau menyiapkan alat mekanikal yang canggih sama dengan Thailand misalnya, ya pasti kita tidak akan pernah mendapatkan swasembada yang baik, ya kan? Kenapa? Apalagi Kutai Timur ini orang lebih cenderung memburu di sektor pertambangan dan di sektor kepegawaian. Ya. Nah, sehingga lahan kita ini menjadi lahan tidur yang begitu hamparannya luas. Iya. Lahan kita hanya mimpi ya. Hanya mimpi. Nah, terus yang kedua, perlu kita ketahui bahwa memang kita di Kutai Timur ini memang sedikit ada kesulitan. Kesulitannya itu apa? Lebih besar sekarang ini objek yang sudah menjadi sektor pertambangan sama sektor perkebunan ketimbang sektor palawija dan pertanian tadi itu. Nah, inilah sekarang memang menjadi PR bagi pemerintah bagaimana menyiapkan dan atau mensiasati yang tadinya itu lahan ini kita tahu tidak lagi lahan APL, tetapi di situ ada potensi untuk dijadikan persawahan misalnya. Ini pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini misalnya Taman Nasional, Balai Kehutanan misalnya. Ini harus dikoordinasikan. Tetapi saya melihat bahwa pemerintah yang ada sekarang ini, baik ini Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI dan Bapak Haji Mahyunadi SMSI, ini sudah mengupayakan. Kita melihat bahwa Pak Bupati memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Pak Wakil untuk turun ke lapangan mengevaluasi segala infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, baik sektor pertanian maupun sektor lainnya. Nah, ini Pak Wakil sudah melakukan, dan itu sejak kabupaten ini berdiri kita jarang melihat ada wakil bupati turun ke masyarakat untuk mengevaluasi apa sih yang Anda butuhkan. Nah, ternyata di dalam perjalanannya itu dia menemukan di sana ada jembatan yang notabene rusak, tidak bisa dilewati masyarakat, namun pemerintah belum bisa membiayai. Pak Wakil Bupati itu berkoordinasi dengan pihak stakeholder perusahaan yang ada. Nah, sehingga ini bisa berjalan. Nah, ini salah satu artinya. Dan bukankah itu merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, Pak Haji Mahyunadi, proses percepatan pembangunan? Ya, itu juga salah satu proses percepatan pembangunan. Tetapi artinya memang jauh lebih efektif ketika pemerintah itu mampu melakukan hal seperti itu. Tapi kan tidak selamanya mereka bisa melakukan hal seperti itu. Nah, tentu butuh pembantu-pembantu gitu kan. Nah, itulah fungsinya perlu kita berpikir bahwa seyogyanya harus ada yang namanya tim percepatan pembangunan. Iya, kan di pemerintahan itu Pak Andi kan ada staf ahli itu. Iya. Ya, apanya? Ada staf ahli ya? Staf ahli. Ada staf staf ahli di ahli. pemerintahan itu. Iya. Iya, sehingga Staf staf ahli. ahli inilah yang berpikir
seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Andi sebenarnya. Karena begini, bukan berarti saya menafikan orang-orang yang ada di luar pemerintahan. Katakanlah saya, Pak Andi, itu masuk ke tim itu. Bukan saya menafikan, hanya saya khawatirnya begini. Ketika orang-orang ini ditarik masuk ke situ, nah ini bisa menjadi persoalan yang akan timbul. Ya kan? Tempat tindih. Bukan persoalan hanya tumpang tindih. Yang dikhawatirkan, oh ini akan mengakomodir kepentingan pribadinya lagi di situ tuh. Jadi memang tidak apa-apa ada tim, tapi memang pemerintah itu memilih orang-orang profesional. Iya. Contoh misalnya, oke, Om BP saya angkat sebagai staf ahli, ya kan? Setahun misalnya, saya mau lihat ini progresnya apa. Kemudian dalam 1 tahun itu tidak menyentuh namanya proyek, katakanlah begitu. Iya. Ini yang dihindari pemerintah Betul. sebenarnya. Karena ya kita maklum lah, ya kan. Banyak juga yang ingin masuk ke situ, ada juga keinginan masuk ke situ, tetapi membawa keinginannya sendiri, bukan betul-betul ingin membangun daerah ini. Itu yang kita Ya. khawatirkan. Memang kalau yang namanya tim itu dia tidak boleh berpikir secara pribadi, bahwa ketika dia masuk di dalam sistem itu, maka dia berpikir bagaimana saya bisa mengambil hal yang menjadi manfaat bagi pribadinya. Itu tidak boleh, karena memang tim itu dibentuk untuk bagaimana berpikir Kabupaten Kutai Timur ini bisa cepat akselerasi pembangunannya. Yang pertama, yang kedua, ada hal-hal yang belum terpikirkan oleh SKPD yang ada ini, itulah yang diberikan masukan dan melalui musyawarah desa camat. Nah gitu. Nah sehingga inputnya nantinya dibawa ke kabupaten, dan sehingga kabupaten merumuskan bahwa oh ini loh yang menjadi contoh. Misalnya sekarang ini kan Pak Bupati sekarang lagi memikirkan bagaimana ada swasembada nabati. Jadi kita ini kan ingin membuka tambak ini, ya. Setiap kecamatan itu kalau bisa ada sektor tambak, sehingga perikanan kita ini bisa memadai di Kabupaten Kutai Timur. Nah pertanyaan sekarang ini kan kita ini kesulitan, dinas yang terkait ini kesulitan bagaimana mencari objek lahan yang ada itu, misalnya lahan tambak. Dan ketika ada lahan tambak, bagaimana siapa yang harus mengelola tambak itu gitu loh. Anggaplah pemerintah sekarang sudah siap membiayai dengan membantu eksa, membantu membuatkan pintu apa dan sebagainya. Tetapi sekarang yang mengelola siapa? Kalau buatannya mana? Itu yang saya bilang tadi, makanya Pak perlu Andi. ada tim itu gitu loh. Itulah yang saya bilang tadi, Pak Andi. Ya. Kita punya keinginan 20.000 hektar untuk Ya. sawah. Pertanyaannya petaninya dari mana? Nah. Kan jawabannya KR tambak itu. Iya. Siapa yang mau mengelola itu? Iya kan? Tidak perlu sebenarnya kita cari lagi lahan tambak ini. Manfaatkannya di Muara Gabus itu banyak tambak itu. Itu aja dosa besar-besar. 10 hektar aja dulu. Iya kan? Nah, kita kan selalu berpikir, oh langsung besar tuh. Contoh konkret. Saya kan selalu dikritisi itu teman-teman tuh. Ini Om sih buka kebun apa sih? Saya bilang sayuran. Kok sayuran kok begitu? Hanya 1.000 meter, ya enggak apa-apa. Saya mulai 1.000 meter. Ya kan? Ya. Karena kalau saya mulai 1 hektar, uangnya dari mana? Kan pertanyaannya di situ, Pak. Lalu kemudian kalau 1 hektar itu, kalau uang saya cukup, alhamdulillah. Kalau uang saya tidak cukup, kan bisa mandek tuh. Dan tidak jalan program itu. Itulah maksud saya. Jadi kita mulai dari yang kecil aja dulu, Pak Andi. Iya. Iya kan? Nah, kalau Itu. ya, kaitannya dengan yang program swasembada tadi. Iya. Nah, Pak Presiden kita kan Presiden ini lagi gencar-gencar tuh Pak tentang untuk program swasembada pangan segala macam. Iya. Nah, kemudian beliau ini Presiden ini mau libatkan TNI Iya. dan polisi, ya kan, untuk membantu menggerakkan ini pembangunan tentang sektor ini di seluruh Indonesia, termasuk di kita ini. Nah, Iya. ada kemarin tawaran loh, dari dan bahkan juga sudah ada dilaksanakan oleh pemerintah kita di sini untuk bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Iya.
karena mereka ini punya keahlian di dalam bertani. Oh, iya. Mereka adalah punya operator. Nah, beberapa hari yang lalu ini itu Dandim yang baru kita ini Pak datang silaturahmi ke DPR dan diterima oleh ketua langsung. Di situ mereka diskusi tentang untuk berencana barangkali bisa melibatkan teknik di dalam pengolahan pertanian, peternakan sapi. Kenapa saya yang disampaikan oleh ketua DPR kita bahwa ada kendala kami di sini. Pemerintah itu setiap tahun itu membantu masyarakat kita ya berikan bibit sapi, tapi sejauh ini kan belum signifikan hasilnya ya. Beberapa kendala termasuk sulitnya ini menanam rumput gajah Pak, karena menurut katanya hasil dari ahli rumput tuh ahli tanah dari mana tidak cocok dikembangkan di timur sini. Ya, nah sehingga jawaban dari Pak Dandim kemarin itu mereka punya ahli ini, punya ahli di dalam untuk membuat peternakan unggul, sapi unggul. Nah, kalau itu dikaitkan dengan program 50 Bupati gimana? Ya. Apa itu barangkali Jadi kan masuk? kita kalau kita bicara peternakan, ini mohon maaf ya, saya selalu bilang Pak Andi, untuk pakan namanya sapi di Kabupaten Kutai Timur itu kita punya lahan hampir 1 juta hektar. Iya. Tapi kan kalau saya ngomong begitu kan orang ketawa. Yang mana? Jadi saya bilang ya itu pelepas sawit tuh. Kan hampir setiap hari tuh orang proneng dari pelepas sawit itu kan dicoper ya kan. Kemudian diberi dedak, kemudian dicampur dengan solid sawit. Akhirnya kan sapinya yang makan itu kan surat-surat bergembira tuh. Nah, ini yang kadang kita tidak pikir. Tidak perlu rumput. Boleh rumput kan banyak tuh, rumput-rumput di pohon sawit tuh. Nah, akhirnya apa? Kotoran sapi tadi ini bisa menjadi pupuk kebun sawit itu. Jadi sapinya surat-surat bergembira, petani sawit juga surat-surat bergembira, tidak tergantung lagi pupuk kan. Jadi sama seperti yang saya lakukan saat seharusnya itu yang dipikirkan oleh pemerintah tuh. Kalau di sebanyak Tumpang Sari begitu Iya. ya? Kemudian untuk sapi sawah ada istilah kami itu konsepnya 2-3-4 tuh, ya kan? 2 ekor sapi 3 kali panen, ya kan? 2 hektar 2 ekor sapi 3 hektar 4 kali panen. Iya. Makannya apa? Makannya dari jerami, ya kan? Tapi ini kan konsep yang belum tersampaikan ke masyarakat kita. Saya tertarik dengan peternakan tadi itu. Ya dari zaman Pak Awan Paruk sampai sekarang itu kan hampir tiap tahun tuh dikasih bantuan sapi kepada masyarakat. Alhamdulillahnya di setiap Idul Kurban kita masih mendatangkan sapi dari luar sampai ribuan kan. Pertanyaannya kemana sapi-sapi itu? Nah itu dia. Tuh. Kenapa begitu, Pak? Karena konsep peternakan kita itu masih sistem tradisional. Seharusnya sapi-sapi itu pertama yang harus dibuatkan itu kandangnya dulu. Misalnya kelompok A, kelompoknya Pak Andi. Jadi masuk buat kandang. Setelah ada kandang, ditanya nih kelompok nih, apa sudah siap nih pakannya? Kalau sudah siap baru kasih sapi. Kalau tidak Pak, kasihan sapi itu, luntang-lantung. Akhirnya kan mungkin bisa mati, sakit dan sebagainya. Padahal kalau dikandangkan, Pak, kohe sapi itu, kencing sapi itu lebih mahal daripada sapinya. Itu yang sekarang saya buat, pupuk organik itu. Nah jadi sama seperti yang saya lakukan sekarang di Jakarta Selatan. Saya punya areal kurang lebih 1 hektar. Nah 1 hektar itu saya buat kawasan peternakan terpadu. Nah di mana di dalamnya itu ya ada ayam, ada itik, ada kambing, ada sapi, ada ikan. Nah ikannya ikan lele. Nah ikan lele ini kalau dia sudah ukurannya itu naik 61 kilo, itu sudah bisa memansa apa saja. Nah jadi misalnya kalau ada anak ayam mati, anak itik mati, lempar ke kolam itu, dia sambar habis. Nah jadi tidak ada yang mubazir.
di dalam di dalam kawasan itu tidak ada yang membajir. Nah terus sekarang bagaimana? Ini kan di sekeliling saya ada sawah 40 hektar. Setiap 3 bulan panen padi. Nah padi itu ketika mereka selesai panen, kita rintis batang padinya, kita ambil dan kita fermentasi. Kita fermentasi terus itu dijadikan pakan sapi. Nah ini kawasan sangat bagus sekali. Nah terus yang kedua, begitu sapi ini kita gemukkan, nah maka 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian sudah bisa kita jual. Nah itu dari segi sektor sapinya. Nah kambingnya pun juga begitu. Artinya di pinggir pagar itu tadi kita mencoba menanam kayu gamal, kayu lentoro. Alhamdulillah itu menjadi sumber pakan utama juga. Sambil kita carikan pakanan tambahan. Jadi nah berkaitan itik di sini kan ada tahu, terus ada ampas kelapa, terus ada dedak dicampur dengan fur. Ini kan bekatul banyak. Nah, apalagi sekarang ini kan nanti kalau sudah banyak pertanian sawah dibuka, alhamdulillah kita sudah tidak sulit mendapatkan pakan ternak itu. Nah, saya mengajak teman-teman di Kuta Timur ini, ayo kita beternak itik dan ayam kampung yang menjadi konsumsi daging. Kan ayam kampung sekarang kan ada yang umur 3 bulan sudah naik 1,3 1,4 kilo seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, saya ini ada permintaan. Kenapa saya ngajak teman-teman? Ayo mari kita beternak, karena saya ada permintaan dari IKN setiap bulan itu 1.000 ekor Ayam kampung. Ayam. itik dan ayam. 1.000 ayam, 1.000 itik. Nah, saya tentu dengan kemampuan lahan saya, dengan kemampuan modal yang saya miliki, karena saya belum ada meminta kepada siapa, baik kepada pemerintah, tentu ini sangat terbatas. Jadi saya mengajak teman-teman, Pak wartawan senior kita ini, ayo kita beternak, apalagi sebentar lagi juga mau pensiun. Ya. Itu aja kita kerjakan. Sangat menarik, Nggak usah muluk-muluk lah, ya kan? Ini peluang Iya. ini, Kanda. Iya. Ya kan? Dengan adanya ini order dari IKN-nya, Iya. 1.000 ekor 1.000 per bulan. Nah, Iya. tentunya kalau kita sendiri pasti akan kewalahan itu. Iya. Nah, Betul. nah mungkin apakah ada peternak lain di Kuta Timur ini sangat bisa kita gandeng untuk bagaimana kita mau mereka atau apakah ada data yang kita miliki sudah untuk ke sana? Saya belum melihat di Dinas Pertanian ini ada peternak sebesar yang saya lakukan sekarang ini. Karena yang saya lakukan ini kan ribuan sudah. Itiknya ribuan, ayamnya juga ribuan. Ya, ini untuk sejenis ayam kampung gitu. Ya, kalau ayam broiler itu kan banyak di sini, ribuan. Tapi kalau sejenis ayam kampung dan itik itu jarang. Nah, saya belum menemukan. Nah, maka saya ngajak teman-teman kalau ada yang mau, ayo. Karena itu simpel banget itu. Ya. 2 bulan setengah sudah bisa masuk. 2 bulan setengah. Ya, memang enak sih ceritanya ya. Itu dia. Enak ya. Tetapi ada satu hal yang membuat Pak Andi sebenarnya pusing itu. Iya. Pakannya pasti beli. Iya. Iya. Nah, Itu lagi. Ya. nah ini Itu lagi. kan saya selalu bilang begini Pak Andi, bahwa kalau kita mau kalau kita mau beternak ayam itu solusinya adalah tanam jagung. Ya. Jagungnya dimakan oleh ayam, bahkan jagungnya dimakan oleh kambing. Kambing. Kan saudara-saudara Sapi. bergembira semua itu. Iya, iya. Teh kambing dimakan ikan. Iya. Enggak, teh kambing untuk kembali ke pupuk pupuk. lagi. Iya, iya, pupuk. Nah, Iya. memang paling enak tuh sebenarnya. Hanya ya memang pelaksanaannya yang berat, Pak. Iya. Pertanian itu orang bilang gampang, padahal tidak gampang. Iya. Saya ini, Pak, sejak tahun 91 sudah berkecimpung di situ sebenarnya. Ya Kita kan? nanam bayam aja kampung agak sulit, Nah. Pak. Enggak gampang. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kaum milenial kita itu, anak-anak muda kita itu tidak tertarik. tidak berminat ya, tidak tertarik ke dunia pertanian? Pertanyaannya satu, tidak ada kepastian bahwa kalau saya garap lahan 1.000 meter itu saya menghasilkan 20 juta satu bulan. Nggak ada kan? Dari jaminan. Nah, polanya yang harus diubah, Iya. cara bertaninya harus diubah. Makanya tadi saya sepakat
harus ada mekanikisasi. Iya. Karena anak-anak muda itu kan sudah tidak mau lagi mencangkul, Pak. Betul. Iya. Iya kan? Iya. Saya buka lahan aja 1 hektar itu luar biasa tuh. Kita masukkan eskavator dan ternyata memang biayanya tidak sedikit. Itu loh. Nah, memang harus ada alat yang dipakai. Kita kan selalu ngomong masalah Thailand. Ya kan? Orang-orang di Kutai Timur ya, SKPD kan sering ke Thailand tuh. Pertanyaan saya, ke Thailand bawa apa pulang? Kan tidak ada bawa apa-apa. Dia hanya datang melihat-lihat, pulang tidak dijabarkan ilmu yang didapatkan di luar negeri. Ini kan sayang tuh. Iya kan? Masa dikala Om BP biaya sendiri kamu gelang, pulang langsung action. Buat pupuk, ya kan? Buat pertanian. Ini biaya sendiri. Ini biaya negara. Jangan-jangan kena dibiayai negara ya. Sehingga enggak apa-apa, bukan juga uang pribadi tuh. Ini yang saya sayangkan itu, yang sering terjadi di daerah kita. Ya maaf, saya harus ngomong jujur aja kan. Nah, saya sepakat tadi, bagaimana kaum milenial itu bisa masuk. Nah, ini yang saya buat role model, Pak, di RPH itu. Saya bangunkan dulu, ya kan? Saya bangunkan dulu, clearing, saya buatkan pupuknya. Nanti setelah itu masuk ekskavator John Deere kemudian ini untuk buat bedengannya. Jadi mereka hanya datang. You punya tanggung jawab 1000 meter. 90 bedengan. You harus menghasilkan setiap bulan 20 juta. Gampang hitungnya, Pak. Marketnya kan sedia tuh. Bahau kombeng tuh. Saya tanya teman-teman, harga bayam di sana berapa? 8.000 1 kilo. Harga kangkung berapa? 8.000. Harga sawi berapa? 15.000. Market kita ada. Kita jual 5.000 aja cepat laku. Sekarang kangkung 5.000, Pak. Bayam merah itu 8.000 sekarang di itu, pasar induk itu. 8.000. Iya. Nah, oke. Sekarang misalnya kita menggunakan cara bertani itu yang sehari tanam, sehari panen. Kenapa di 1000 meter itu harus 90 bedeng? Katakanlah 10 meter, Pak. Kita kan sudah bisa hitung tuh berapa hasilnya. Iya. Kangkung misalnya. 1 bedeng 110 meter itu, Pak, hasilnya itu 200.000, Pak. 1 hari loh. 1 hari. Kali 30 hari. Kan 6 juta. Sawinya 5.000 1 bedeng. 500.000 1 bedeng, Pak. Kalau 1 bulan. Kan 15 juta tuh. Ini yang harus diperhitungkan. Nah, ini masuk ke teknologi pertanian itu tadi. Nah, itu. Sehingga ada kepastian anak-anak muda kita mau bertani. Nah, ini yang saya harus memberikan apresiasi nih ke pemuda Kutim Hebat tuh. Dia sudah mulai, tapi menggunakan polybag. Itu bagus. Kan mereka sudah tidak mencangkul tuh pakai polybag. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman di pemuda Kutim Hebat itu bisa continue berkelanjutan. Iya kan? Contoh-contoh seperti ini yang seharusnya dilakukan. Oke, sekarang ada persoalan di depan mata kita. Dan ini peluang sebenarnya. Makan gratis tuh. Kan kita diskusi, Pak. Ya. Bahwa nanti yang dibutuhkan di situ adalah telur. Masuk ayam kan? Ayam. Yang dibutuhkan di situ tempe. Seharusnya pertanian itu berpikir, oh karena tempe, wah ini kita harus tanam mana nih? Kedelai. Iya kan? Lah itu loh. Wah kita harus tanam jagung nih. Itu sehingga hasil pertanian masyarakat itu diserap oleh sekolah-sekolah yang membuat makan gratis itu. Sehingga kita tidak dari luar lagi. Nah ini kan sekarang orang-orang pada lirik sidrap. Nah kalau semua daerah melirik sidrap untuk ngambil telur, kan nanti harganya tinggi, Pak. Kita tidak siap. Nah ini yang harus disiapkan sebenarnya pemerintah daerah tuh. Sebetulnya begini, peternak di Kutai Timur kalau mau beternak tidak sulit karena ya selain kita di sini ada penghasil bekatut ya karena kita kan masih ada sawah walaupun skala kecil. Yang kedua kita ini ada skala besar produksi bungkil sawit itu kan jadi makanan ternak juga itu kambing, itik dan seterusnya. Nah sapi. Tapi ini kelihatannya belum diperkenalkan secara masif kepada masyarakat dan pemerintah sendiri ini juga kelihatannya belum memberikan penekanan kepada
perusahaan sawit yang ada ini sekarang yang memproduksi itu kalau bisa ya anulah ke masyarakat ini, artinya diprioritaskan ke masyarakat dulu. Jadi ini kan banyak dikirim keluar nih, ke Surabaya, kemana gitu. Dulu ada KPC, karena KPC dulu punya peternakan, ya kita sering beli di KPC. Tapi sekarang juga KPC juga kelihatannya peternakannya tidak jalan juga ini. Iya, tidak bisa, Pak. Ya, ada Pak, saya beberapa itu termasuk si Pak Edi Palinggi itu kan dia termasuk salah satu pengurus Persatuan Ayam Petelur Ya. Sangatta. Nah, saya kemarin tuh banyak mendengar keluhan mereka itu, bahkan meminta ini, Ya. minta ke DPR sama pemerintah supaya ketika ada acara-acara di Sangatta ke Timur, misalnya ada bantuan sembako, Ya. sembako murah gitu Pak ya, atau ada pasar murah begitu. Nah, mereka minta telur ayam Iya, mereka ini, Iya. telur ayam mereka tuh untuk dibeli. Iya. Karena katanya selama ini ketika misalnya dinas mana atau mana yang mengadakan pasar murah sembako, yang dibeli telur-telur dari luar semua, sehingga kami di sini tidak berdaya kan, berdaya begitu. Nah itu salah satu juga kendala. Tapi di sini banyak katanya telur. Sebenarnya bukan kendala itu. Pak Peter, sabar Pak. Nanti kalau sudah MPG jalan itu telur Bapak itu kurang tuh. Perlu tambah kandang tuh. Iya kan? Ini kita ngalor ngidul ngomongnya ya. Iya. Bokes memang begitu. Iya, tapi kan arahnya ya percepatan juga. Iya. Apa Itu salah satu apa yang motivasi. dibicarakan sebenarnya percepatan. Percepatan apapun percepat. Iya, percepatan pembangunan. Pembangunan. Seperti Pak Andi dibilang peternakan. Iya. Hanya satu persoalan Pak Andi itu pasti pusing persoalan pakan. Iya. Iya. Agar supaya tidak beli pakan Pak, tanam. Kan pernah saya cerita sama Pak. Iya. Ya memang di Kutai Timur ini potensinya luar biasa. Hanya memang di sini juga banyak hama itu terhadap jagung. Ternyata jagung kita hamanya yang luar biasa itu adalah monyet misalnya kan, kemudian Babi. apa itu? Kalau babi tidak terlalu itu, musang apa itu? Yang kecil itu Pak. Landak. Yang lebih kecil lagi tuh yang sering Tupai. tupai. Iya. Tupai kita kan banyak tuh. Itu juga persoalan petani. Tetapi kan tidak ada persoalan yang tidak bisa Iya. diselesaikan kalau kita betul-betul mau serius. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast ini, yang kita bicarakan ngarol ngidul, akan tetapi begitulah kalau orang tua pada ketemu kan. Iya. Iya. Banyak yang keluar nih. Banyak yang keluar ya. Banyak yang ada di pikiran itu Iya. keluar semua tuh. Iya. Keluar semua. Apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan Iya. kan? Iya kan? Betul. Itu bukan omon-omon. Iya. Iya kan? Pak Andi sudah beternak, saya sudah mulai kembali lagi menekuni dunia pertanian, yang mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kita semua bahwa ternyata bertani itu kalau kita garap sekian, oh kita dapatkan sekian. Iya, betul. Dan jarang petani kita itu yang sebenarnya kalau serius melakukan dibilang itu berhasil itu. Pernah saya buat gerebek Pak, dengan lahan yang kecil dia bisa menggaji 3 orang, dia bisa menghasilkan 35 juta satu bulan. Ini perlu menjadi perhatian kita, concern kita bahwa sayuran kita nanti itu akan menjadi salah satu tumpuan di IKN. Apalagi kalau yang kita tanam itu sayur sehat Pak, bukan lagi sayur kimia. Betul. Pak Adi Sagaria, Iya. sebagai apa kata penutup dari podcast ini? Sebentar Pak, mau tambahkan sedikit lagi. Oke. Kan terkait dengan kebutuhan kita ini untuk misalnya makanan Bergizi. bergizi gratis ini, kan tentu banyak pihak melibatkan ini Pak. Artinya ini juga salah satu tugas utama dari dinas kita ya, dinas Ketahanan pangan, ketahanan pangan, dinas pertanian. ketahanan pangan, hortikultura dan peternakan. Ya, ya. Horti ini kan juga kita sangat butuh ini untuk mendukung program makan bergizi ini kan begitu, telur. Nah, kaitan lagi dengan tadi yang percepatan, barangkali mungkin sesering-sering mungkin katanya Pak diskusi di sini teman-teman. Iya. OMP bisa mengundang teman-teman apakah dari pemuda atau dari
semua pihak, pemerintah termasuk, diskusi dengan begini. Bagaimana kita bisa yang tadi ini untuk tim percepatan, bukan percepatan membangun jalan saja kan, Bukan. tapi ada ya pertanyaan tadi ya kan begitu. Nah, mungkin dengan kita sering-sering berkumpul, sering diskusi begini, muncul ide-ide mungkin ada kita beberapa bidang barangkali yang kita fokuskan untuk percepatan seperti itu, yang tentunya yang untuk mensukseskan 50 program Bupati, wakil Bupati kita ini Pak, 2025-2030 seperti itu Pak ya. Dan harapan kita semua, saya pribadi sebagai juga yang hanya menulis nih tentang berbagai hal, ya harapan seperti itu Pak ya. Harapan seperti itu, dan namanya membangun ini bukan hanya pemerintah ya kan, tapi kita juga semua elemen termasuk kita ini yang sudah tua-tua ini ya, bisa membangun semangat spirit kepada semuanya kita untuk bisa lebih maju lagi. Iya, seperti itu. Ya. Oke, Pak Andi. Baik. Jadi ketika kita berbicara pembangunan dan membangun, ini bukan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi tanggung jawab kita semua bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini, dan bagaimana kita mengaktualisasikan sumber daya manusia yang kita miliki masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pepatah, sebaik-baik kita ini menjadi pegawai, sebaik-baik kita ini jadi karyawan, jauh lebih baik kita jadi pengusaha. Karena seorang pengusaha itu, sekecil apapun usaha itu, dia selalu berimprovisasi bagaimana mensiasati usaha itu agar berkembang. Tetapi kalau kita menjadi pegawai, kita selalu menjadi apa yang diperintahkan oleh pimpinan atau oleh pemegang saham. Ya, jadi kita begitu-begitu saja gitu. Tapi kalau kita menjadi seorang pengusaha, apakah itu peternakan, apakah itu pembuat pupuk kayak Kanda Om WP misalnya, ini dia selalu berpikir bagaimana berinovasi dengan cara-cara yang begini sehingga produknya itu dapat dibeli oleh konsumen, kan begitu. Nah, termasuk saya sendiri. Jadi saya mengajak bahwa mari kita membantu pemerintah dalam rangka proses percepatan pembangunan ini. Dan syukur-syukur kalau pemerintah juga menyetujui akan dibentuk yang namanya tim percepatan dan di SK-kan oleh pemerintah daerah. Mungkin begitu. Oke, baik. Percepatan pembangunan di sebuah daerah itu sebenarnya tidak melanggar aturan. Iya. Tergantung kepala daerahnya. Mau enggak membuat tim itu. Iya. Tetapi apa yang kita bicarakan ini ya, bukan mendesak pemerintah, bukan mendesak bupati atau wakil bupati untuk membuat tim ini, bukan itu. Apa yang kami bicarakan ini agar supaya menjadi perhatian bahwa memang daerah ini butuh percepatan pembangunan. OPD atau SKPD itu memang harus orang-orang yang konsen bagaimana mensukseskan 50 program unggulan ARMY. Jadi tidak lagi bekerja berdasarkan berapa duit dikasih, tapi dia seharusnya bekerja berdasarkan kinerja dia di lapangan. Kita tidak mau lagi melihat banyak anak-anak muda yang merasa gerah atau merasa pesimis melihat keadaan yang ada ini. Akan tetapi kita perlu membangkitkan harapan anak muda bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan proses menuju pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang lebih baik. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.